Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini gue mau ngebahas alat semprot. Kalau bilang alat semprot, tapi kalau nama ininya sih humidifier atau diffuser. Nah, di depan gue ini ada 3 diffuser yang nanti akan gue bahas satu persatu. Apa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing ketiga diffuser ini? Oke, biar nggak panjang lebar, langsung aja gue bahas yang pertama. Yang pertama ini diffuser mereknya sih kayaknya H2O ya mereknya ya. Gue nggak tahu mereknya apa, cuman di sini ditulis H2O. Ini dia tanpa tangki, cuma kita bisa pakai botol air mineral buat airnya. Nah, karena di sini ada lubang masukin botolnya, jadi tangkinya langsung dari botol. Oke, ini cara penggunaan setelah lu pasang botolnya. Di sini ada tombol on off, kita nyalain. Sebelum gua kasih tahu ini, di sini ada pelindung karet yang di dalamnya untuk mengganti filter, karena humidifier ini menggunakan filter untuk penyaring udaranya. Nah, di sini kita mulai on. Oke. Setelah kita on, kita pencet sekali. Dia akan langsung nyala, keluar uap airnya. Kita pencet sekali lagi. Uap airnya ini akan keluar per 3 detik. Ya. Kita pencet sekali lagi, maka mati. Nah, untuk lampu kita bisa tekan tombol yang lama, lampu akan nyala. Jadi ini selain untuk diffuser atau humidifier, selain ngelembapin udara ruangan, terus juga aromaterapi, tapi bisa juga jadi lampu tidur. Untuk matikan lampunya kita tinggal tekan yang lama, lampunya mati. Oke. Jadi semua fungsi untuk ngegunain ini ada di tombol ini. Sekali pencet pertama untuk nyalain, pencet lama untuk lampu, dan pencet kedua kali untuk pengaturan keluarnya uap per 3 detik. Oke, ini buat alat yang pertama tadi. Next, kita coba alat yang kedua. Ini dulu. Nah, ini juga sama, H2O juga, mereknya kayaknya H2O ya. Cuma bedanya di sini dari yang tadi. Kalau tadi dia nggak punya tangki, dia menggunakan botol sebagai wadah airnya. Nah, kalau ini dia mempunyai tangki. Tangki ini kapasitasnya sekitar 300 mili kapasitas tangki ini. Nah, tuh, ini tangkinya. Nah, di dalamnya ada filter dan dia mempunyai 2 nozzle. 2 nozzle ini dua lubang untuk menyemprot uap airnya nanti ya. Kita coba aja untuk yang ini. Di sini dia tombolnya cuma ada di belakang ini. Satu tombol buat semua. Kita pencet sekali untuk mengaktifkan uap air. Tuh, kelihatan? Oke. Nah, kita pencet sekali lagi tombolnya, maka uapnya akan bergantian keluar dari masing-masing nozzle. Tadi yang pertama itu kan 2 nozzle langsung keluar. Nah, yang kedua ini berganti-gantian. Terus untuk nyalain lampunya, dia juga punya lampu. Kita tekan yang lama. Ini juga bisa digunakan sebagai lampu tidur, sama seperti yang tadi. Nah, untuk matikan lampu, tinggal tekan yang lama. Dan matikan alat ini cuma tinggal tekan sekali lagi. Jadi intinya mirip sama yang tadi pengaturan, cuma yang tadi ada on off-nya, ini nggak ada. Ini langsung di satu tombol. Nah, alat yang pertama tadi sama alat yang ini menggunakan daya baterai sekitar 2000 mAh lah, dan
kekuatannya itu sekitar 6 sampai 8 jam lah buat kita gunain di baterainya. Terus yang terakhir, satu alat lagi. Nah, ini nggak ada merek sih. Cuma kalau lu cari di online shop, di Shopee, Lazada segala macam, mungkin ada. Dia ada, kadang ada merek Tupperware di sini. Cuma yang gue punya ini nggak ada mereknya, kosongan. Nah, ini sama, dia punya tangki di dalam. Tangki dia ini sekitar 130 mili dan dia ada filter. Cuma ini beda sama yang dua tadi. Yang dua pertama tadi pakai baterai, cuma kalau ini kita harus colok listrik. Nah, di dus pembelian itu lo akan dapat kabel USB sama filter cadangan. Nah, gimana untuk yang ini? Mungkin kita coba yang ini, cuma gua akan isi air dulu sedikit. Ya, ups, tumpe tuh. Ya, ini gue nggak usah isi banyak-banyak ya, gue isi sedikit. Ini langsung gue pasang. Ini kita jajal sebentar. Sebelum kita jajal, ini gue lap dulu nih tadi pas tumpe-tumpe. Nah, ini harusnya colok listrik, cuma karena listrik lumayan jauh, ada gue pakai power bank. Nah, ini kabel yang gue dapet dari dus paketannya. Ini lubang untuk masukin daya listriknya. Nah, sebentar. Nah, biasanya kalau lu baru beli, jangan kaget kalau misalkan dia nggak langsung nyala. Biasanya karena filternya masih belum basah. Karena basah tadi nih. Dia ada satu tombol di sini. Nah, tombol ini touchscreen ya. Jadi pas lo pencet pertama kali itu, dia akan langsung keluar uap airnya dari atas, dan di bawahnya ini akan nyala lampu. Jadi semua alat humidifier ini bisa buat lampu tidur, bukan cuma aromaterapi dan buat ngelembapin udara ruangan. Nah, ini kedua kali lo pencet, lampu mati, tapi uap masih tetap nyala. Nah, untuk pencetan yang ketiga ini, lo tekan yang sekali lagi, ketiga, dia untuk matiin semua. Nah, tapi yang alat ini dia walaupun pakai listrik, lo jangan khawatir. Kalaupun nanti air di tangki habis, alat ini mempunyai sistem apa ya? Pokoknya saat air habis dia akan mati sendiri. Sistem otomatis dia. Jadi lo nggak perlu takut nih alat nyolok terus atau gimana. Tenang aja. Saat airnya habis dia akan mati sendiri. Oke? Oh. Nah, gue rasa itu aja yang gue review tentang 3 alat itu. Kesimpulannya, dari 3 alat ini masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Nah, alat yang pertama ini kelebihannya bagi gue dia kelebihan di tangki. Dia bisa kita pakai botol ukuran berapa. Cuma kalau misalkan botol ukuran 1,5 liter lu isi penuh, mungkin dia jomplang. Ya sekiranya aja lah kayak 600 ml atau botol gede, tapi jangan lu penuhin. Jadi dia punya tangki sebenarnya tak terbatas lah, selama bebannya masih bisa ditahan sama body dari humidifier ini. Dan body dia juga plastik, bodinya plastik. Tadi dia pakai baterai, kelebihan buat gua. Terus yang kedua juga sama, dia pakai baterai, bodinya plastik, cuma dia punya 2 nozzle yang bisa kita atur penyemprotan uapnya bergantian, sama ada lampu juga. Nah, untuk yang ketiga ini walaupun dia tanpa baterai, dia pakai listrik, tapi dia lampu tidurnya dia itu warna-warni, nggak kayak yang dua tadi, satu warna, yang 2 sebelumnya.
lampu tidur dia warna-warni. Dan tangki dia sebenarnya lebih kecil ya, cuma 130 mili. Nah, dari semuanya ini gue sih lebih suka pakai yang sementara. Kalau buat kayak di rumah mungkin gue lebih suka pakai ini, karena ini kita langsung colok ke listrik dan nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu makan gede watt juga. Tapi kalau buat jalan keluar mungkin taruh mobil kita bisa pakai yang ini, karena ini baterai semua, jadi nggak ribet kita harus nyari colokan listrik selama baterainya full. Dan ketiga alat ini masing-masing semua pakai filter, dan ini ada filter. Nah, filter yang ini dia pakai filter ukuran diameternya 0,8 mili, tapi panjang filter yang ini dia cuma pakai panjangnya sekitar 3 cm. Terus untuk yang ini dia panjang filternya sekitar 12 cm, dan ini sekitar 7,5 cm. Jadi masing-masing punya panjang filter yang berbeda-beda. Jadi kalau lo beli filter, nanti lo lihat ukurannya tergantung dari masing-masing humidifier yang lo punya. Oke. Terus ini juga bisa dipakai esensial. Jangan sekali-sekali lo isiin pakai parfum, karena parfum itu udah ada campuran alkohol yang nantinya dia apa ya, panas saat lo nyalain, karena alkohol itu cepat sekali bikin panas. Nanti mungkin ntar dia karetnya bisa meleleh karena panasnya alkohol, atau ya pokoknya jangan sekali-sekali pakai parfum. Kalau lo mau pakai air silakan pakai air, atau lebih pengen aromaterapi ya lo pakai essential oil, tergantung aromanya lo mau apa, tinggal dicampur air. Gue rasa cukup sekian review kali ini. Terima kasih udah mampir di channel gue. Jangan lupa subscribe, like, dan tekan tanda lonceng. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.